Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah inovasi pendidikan, bahwa mata kuliah ini seluruhnya kita menggunakan melalui online. Jadi tidak ada tatap muka dalam pertemuan perkuliahan ini. Jadi baik dari orientasi seperti saat ini masuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, seterusnya termasuk UTS dan UAS-nya itu kita menggunakan sistem online. Dan nanti teknisnya kita akan bicarakan sebentar. Baik, untuk pertemuan 1 belum ada tugas yang untuk pertemuan 1 adalah Anda akan membuat tugas untuk pertemuan kedua, nanti silakan diupload. Tapi untuk pertemuan 1 ini sebagai bukti bahwa bukti kehadiran Anda adalah dengan cara membuka siat ini, dan silakan kerjakan perintah seperti apa yang ada di dalamnya, yaitu Anda menuliskan nama di dalam tugas itu, sehingga Anda secara otomatis akan diabsen secara online. Nah, untuk pertemuan kedua, silahkan dari pertemuan 1 ini Anda buat tugas yaitu tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Dalam konsep dasar ini ada 3 sub pokok bahasannya. Yang pertama adalah konsep inovasi pendidikan. Kemudian yang berikutnya, jadi silakan Anda cari tentang konsep inovasi pendidikan itu seperti apa, ya. Silahkan cari menurut para ahli atau pendapat, silahkan cari di buku, di internet, silahkan dicari inovasi pendidikan itu seperti apa. Silahkan disertai contoh, ya, jangan hanya konsepnya tapi contohnya. Kemudian untuk subbab kedua itu tentang konsep inovasi dan modernisasi. Inovasi itu seperti apa? Modernisasi itu seperti apa? Silahkan Anda bisa contohkan, ya tentunya Anda harus mencari contohnya adalah contoh yang dalam bidang non kependidikan boleh, dan lebih utama adalah konsep inovasi dan modernisasi juga dalam bidang pendidikan. Silahkan Anda cari contohnya yang seperti apa sih itu. Konsepnya juga silahkan Anda cari di berbagai sumber. Kemudian untuk karakteristik inovasi pendidikan, ya seperti apa sih karakteristiknya, bahwa itu merupakan inovasi pendidikan, karakteristiknya seperti apa. Ini juga silahkan disertai contoh. Ya, ini tugas untuk pertemuan kedua, ya. Jadi pertemuan pertama ini adalah membahas pertemuan kedua, dan untuk absennya silahkan Anda masuk ke dalam e-learning, kemudian silahkan Anda menuliskan nama Anda di situ sesuai tugasnya apa. Secara otomatis untuk pertemuan 1 adalah latihan secara online. Nah, tugas pertemuan 1 adalah membahas untuk pertemuan kedua. Nah, nanti setelah pertemuan kedua ini Anda masukkan tugasnya, nanti silahkan ikuti perintah berikutnya apa, ya. Perintah berikutnya apa dari pertemuan kedua ini. Saya rasa itu nanti untuk pertemuan pertama sudah saya akhiri, dan silahkan buat tugasnya untuk pertemuan kedua. Oke, tugas yang diupload itu hanya halaman depannya berupa cover, kemudian isi tugas itu saja. Jadi nggak usah perlu kata pengantar dan sebagainya, isi tugas. Jadi cover, kemudian cover itu tentunya terdiri dari nama. Kalau kelas itu sudah otomatis taruh seperti halnya cover makalah. Jadi judul pertemuan, ya, pertemuan 1. Kemudian jadi judulnya itu pertemuan 2 karena tugasnya ini adalah pertemuan kedua. Jadi judulnya pertemuan kedua, kemudian nama tugasnya apa. Kemudian jadi pertama itu paling atas tugas pertemuan kedua. Judul tugasnya konsep dasar inovasi pendidikan, ya kan?
kemudian nama, NIM, kelas, kemudian jurusan seperti halnya tugas biasa itu. Nah, setelah itu baru paling atas apa? Ya, satu, konsep inovasi pendidikan. Ya silakan. Itu Anda buat konsepnya seperti apa, ini diketik di Word ya, adik-adik, diketik di Word. Kemudian setelah membahas itu contoh, jadi konsep inovasi pendidikan itu seperti apa. Kemudian habis itu contohnya apa. Kemudian halaman berikutnya itu misalnya Anda bahas tentang konsep inovasi dan modernisasi. Jadi Anda bahas itu lagi, bisa contohnya. Kemudian karakteristik inovasi pendidikan, itu apa sih karakteristik itu dalam inovasi pendidikan yang seperti, kemudian contohnya seperti apa karakteristik inovasi dalam pendidikan itu. Kemudian jangan lupa juga daftar pustakanya. Jadi saya rasa itu kalau ada hal-hal yang tidak jelas silahkan Anda ungkapkan melalui online, melalui chatting ya, atau ngobrol istilahnya, atau ada pertanyaan-pertanyaan ya, boleh diskusi ya di dalam online. Atau kalau misalnya Anda dibalas-balas mungkin belum sempat ini, maka Anda boleh menggunakan SMS ya, nanti saya akan lihat ya, secara ini kalau ada yang tidak jelas ya, kalau boleh melalui ketua kelasnya supaya kedepannya yang kita hubungi. Jadi kalau melalui e-learning boleh masing-masing mengungkapkan. Oke, baik, saya rasa itu nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan lihat. Oke, perlu diingat bahwa video ini saya upload di dalam YouTube ya. Jadi kata kuncinya adalah ya video ini upload di dalam YouTube. Jadi hampir semua video nanti kita akan bahas akan kita upload di dalam YouTube. Kata kuncinya nanti lihat saja di dalam tugas e-learningnya. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.